Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sahabat Delima, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Delima dimanapun kita berada, dikatakan ada dua hal dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Ada perkataan, mulutmu adalah harimau, yang artinya supaya kita berhati-hati dalam berbicara di dalam kehidupan kita. Apakah pembicaraan kita itu mengandung makna yang positif, atau pembicaraan kita itu mengandung makna yang negatif yang bisa membuat perselisihan, persoalan. Bisa saja dalam perkataan ini kita dapat membuat sesuatu hal yang dapat mengakibatkan persoalan, problema, bahkan yang cukup besar karena perkataan. Tetapi bisa saja perkataan itu memotivasi, membuat semangat, membuat perubahan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, yang artinya kita berhati-hati. Apalagi dikatakan mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Bisa saja kita mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Mungkin kita berjanji kepada Allah dengan perkataan yang sangat besar, janji yang sangat besar. Kita berkata, ya Tuhan, jika aku seperti ini, aku akan demikian. Kita bernazar, tetapi banyak dengan perkataan, tetapi tong kosong nyaring bunyinya. Hanya perkataan saja, tetapi pelaksanaan tidak ada. Ada perkataan, ucapan orang Batak berkata, tinggil manangi-nangi, bakol makataho. Yang artinya bahwa di dalam kehidupan kita, marilah kita hati-hati mengatakan sesuatu, walaupun kita mendengar lebih banyak, tetapi berkata, dan lebih banyak juga dalam tindakan, aksi, perbuatan dalam kehidupan kita. Biar jangan kita berkata-kata kepada Tuhan kita dengan banyak perkataan, bahkan perkataan-perkataan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itulah dikatakan hati-hatilah. Ada nyanyian itu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, supaya kita hati-hati menggunakan semua badan kita dan anggota tubuh kita. Terlebih juga mulut kita ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Delima dimanapun kita berada, dikatakan juga, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Hati kita, janganlah hati kita, itu yang kedua, lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Hati kita ini kita jaga, jagalah hati kita ini juga, agar hati kita juga penuh dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Perkataan kita sedikit, tetapi perbuatan kita besar. Supaya jangan dikatakan tong kosong nyaring bunyi. Hanya banyak bicara. Bicara banyak di gereja, bicara banyak di tengah-tengah masyarakat, tetapi hanya omong kosong. Tindakan, perbuatan tidak ada. Apalagi ke hadapan Tuhan. Marilah kita semakin menunjukkan tindakan kita ke hadapan Tuhan
agar nyata di hadapan Tuhan tindakan kita. Karena mulut dan hati adalah bagian organ tubuh yang sangat berperan mempengaruhi seseorang dalam berkata-kata. Oleh sebab itu, mengendalikan ucapan harus menjaga hati dengan waspada. Menjaga dengan waspada. Amsal 4 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu, dan buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut serong dan hati harus kita jaga. Mengendalikan mulut dan hati kita sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat Delima, dimanapun kita berada, marilah melalui firman Tuhan ini kita diajak menjaga hati dan mulut kita, mengendalikannya dengan benar, dan biarlah semakin kita banyak berbuat yang terbaik. Janganlah hanya omong doang, tetapi tunjukkanlah perbuatan kita dengan baik. Apalagi kepada Tuhan, tunjukkanlah kita beribadah dengan baik. Kita datang dan menunjukkan perkataan kita dengan baik. Kemanapun, bukan hanya juga kepada Allah, dan juga kepada sesama kita, agar perkataan kita membawa damai, membawa sukacita, membawa kesejukan, dan menjauhkan perkataan dan hati kita yang membawa perselisihan, membawa pertikaian, membawa kehancuran. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Sahabat-sahabat Delima, semoga kita dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, shalom bagi kita semua.